Shalom. Shalom. Berapa banyak saudara yang bersuka cita hari ini, boleh katakan haleluya. Puji Tuhan. Kasih salam dulu kiri kanan, katakan Jesus love you. Amin. Waktu yang kita tunggu-tunggu tiba saatnya hari ini, yaitu pentahbisan gereja Antioquia Tegal. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah cikal bakal adanya gereja Antioquia. Boleh katakan sama-sama 1, 2 ya. Baru 2 orang yang mantap. 1, 2 ya. Cikal bakal adanya gereja Antioquia. Oke. Setiap orang Kristen harus tahu cikal bakal gereja Antioquia. Yang percaya berkata amin. Setiap orang Kristen harus tahu cikal bakal adanya gereja Antioquia. Gereja Antioquia di tempat ini, saudara boleh tidak tahu cikal bakalnya, tetapi gereja Antioquia yang di Alkitab semua orang Kristen harus tahu kisah dan ceritanya. Dan hari ini kita akan melihat kisah itu. Kisah para Rasul pasal yang ke-11 ayat 19. Saya baca 19 sampai ayat 30 dengan singkat. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas dan ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid mengutus untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Gereja Antioquia ada di sini. Amin. Amin. Saudara sedang berada di mana hari ini? Kurang mantap. Kita sedang berada di gereja Antioquia. Ada 3 alasan mengapa gereja Antioquia ada. Ada 3 alasan kenapa gereja Antioquia ada. Yang pertama,
pekerjaan Roh Kudus, bukan karena ambisi pribadi. Gereja Antioquia ada bukan karena ambisi pribadi, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Gereja harus dibangun di atas pekerjaan Roh Kudus, bukan di atas ambisi pribadi, bukan di atas kekayaan, bukan di atas motivasi ingin ketenaran. Tetapi gereja yang berkenan di mata Tuhan adalah gereja yang dibangun di atas dasar pekerjaan Roh Kudus. Amen. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau gereja dibangun di atas ambisi pribadi, waktu akan membuktikan kemurnian gereja tersebut. Yang percaya berkata, gereja tidak boleh dibangun di atas uang, walaupun uang kita butuhkan untuk pelayanan, tetapi gereja tidak boleh dibangun di atas kekuatan kekayaan, karena suatu saat gereja itu pasti tidak akan kuat. Haleluya, amin. Money is not everything. Katakan sama-sama. Uang bukan segala-galanya, tetapi tanpa uang kita tidak bisa mengerjakan everything. Haleluya. Kita butuh uang, saudara, tapi jangan jadikan uang jadi Tuhan. Bukankah di Amerika ada banyak gereja, gedung-gedung gereja yang besar, yang mewah, tetapi jemaatnya tidak ada. Orang-orang di sana lebih memilih pergi ke bar daripada pergi ke gereja. Kenapa? Karena di gereja tidak ada lagi hadirat Tuhan. Tapi kalau gereja dibangun di atas pekerjaan Roh Kudus, saya percaya sekalipun tantangan menggoncangnya, dia akan tetap berdiri teguh dan memandang kepada Allah yang besar. Amin. Ada banyak juga hamba-hamba Tuhan berkata begini, semoga tidak ada di sini. Gereja saya tidak maju, kenapa? Karena tidak ada uang. Pelayanan saya tidak maju, kenapa? Karena tidak ada uang. Dan setiap ketemu dengan orang itu selalu dengar dia mengeluh tentang uang, mengeluh tentang uang. Tapi saya mau bilang, jangan jadikan uang penghalang gerejamu maju dan bertumbuh. Tidak ada amin. Amin. Jangan jadikan uang menjadi penghalang. Money is not everything. Saya percaya kalau gereja itu dibangun di atas pekerjaan Roh Kudus, uang akan mengalir ke situ. Tetapi kalau gereja itu dibangun di atas ambisi pribadi, uang akan menjauh dari gereja itu. Coba salam kiri kananmu, bilang, gerejamu dibangun di atas apa? Haleluya. Gereja di Antioquia ada karena pekerjaan Roh Kudus. Amin. Kiranya Antioquia Tegal juga Amin. karena pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, kenapa gereja Antioquia ada? Yang kedua, gereja Antioquia ada karena hasil penginjilan, bukan perpindahan jemaat gereja lain. Tidak ada amin. Yes. Hari-hari ini sudah jarang ada gereja yang jemaatnya adalah hasil penginjilan, tetapi perpindahan dari sebelah. Bilang, tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Hanya ada di sana sini. Haleluya.
Coba bilang sama sebelahmu, gerejamu itu jemaatnya lebih banyak hasil penginjilan atau dari sebelah? Dari luar kota. Dari sebelah. Tuhan tolong kita, amin. Sampai saya pernah dengar istilah, katanya ada gereja main sedot. Apa itu? Disedotin dari sana sini. Dia tidak menginjil, tapi dia menyedot. Tuhan tidak pernah suruh kita menyedot, tapi Tuhan suruh kita memberitakan Injil. Amin. Kalau perpindahan dari gereja lain ke gereja kita, sorga anteng diam ayem, sepi di sorga. Tapi firman Tuhan berkata, kalau ada satu orang bertobat, sorga bersorak-sorai, beribu-ribu malaikat heboh di sorga. Amin. Gereja kita mau membuat sorga heboh atau ayam tenteram? Bikin gerejamu membuat sorga heboh, karena satu orang diselamatkan, beribu-ribu malaikat di sorga bersorak-sorai. Kalau hanya berpindah, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, pindah ke sini. Kenapa? Karena di sini ada beras, di sini ada sembako, di sini ada amplop, di sini ada makan siang, makan sore. Orang berbondong-bondong ke sana. Itu bukan gereja. Sorga tidak mengalami perubahan apa-apa, karena tidak ada dampaknya buat sorga. Ya, itu saja terus. Tetapi kita mau bangun gereja karena hasil penginjilan. Amin. Gereja Antioquia yang ada di Kisah Para Rasul, ketika di Yerusalem terjadi penganiayaan besar, Stefanus dibunuh mati. Kemudian jemaat-jemaat di Yerusalem lari ke Siprus, ke Venesia, dan lari juga ke Antioquia. Firman Tuhan berkata, di Antioquia mereka memberitakan Injil, mulut mereka tidak bisa diam, mereka bersaksi tentang Yesus, menceritakan tentang Yesus, dan orang-orang menjadi percaya di Antioquia. Keren gak Bapak Ibu Saudara? Mestinya mereka takut. Kenapa? Stefanus mati, dibunuh, dirajam, dilihat mereka. Stefanus mati. Seharusnya mereka ciut dan tawar hati dan ketakutan. Gak usah lagi kita ngomong tentang Yesus, daripada kita mati dirajam seperti Stefanus. Tapi firman Tuhan berkata, ketika mereka pergi ke Antioquia, mereka bergerilya memberitakan Jesus is Lord. Amin. Tidak ada ketakutan sedikit pun di hati mereka memberitakan Injil. Kenapa? Karena Injil sudah dihidupi oleh setiap mereka. Kalau Injil sudah menjadi kehidupan buat kita, pasti mulut kita tidak pernah berhenti untuk memberitakan tentang Injil. Amin. Yes. Jangan-jangan jemaat-jemaat hari-hari ini tidak mengerti tentang memberitakan Injil. Jangan-jangan pendeta-pendeta hari-hari ini juga tidak tahu menginjil. Itu sebabnya mereka hanya ada di gereja dan menunggu orang datang, tidak datang-datang juga. Padahal Tuhan bilang, pergi beritakan Injil. Tetapi kita selalu berkata, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Tuhan bilang pergi. Ku ingin tetap di sini, nggak nyambung sama Tuhan. Haleluya. Pergi beritakan Injil. Di Tegal sekalipun sudah banyak gereja, masih banyak jiwa yang terhilang. Amin. Tempat ini masih terlalu kecil untuk jiwa-jiwa yang ada di Tegal. Masih terlalu kecil. Butuh yang lebih besar. Kenapa? Karena di Tegal ada banyak jiwa yang terhilang. Nggak usah dilirik yang di tetangga, lirik yang terhilang di sana. Bawa mereka ke tempat ini supaya di sini mereka berjumpa dengan Yesus. Amin.
Setiap kita harus memberitakan Injil. Setiap pendeta harus memberitakan Injil. Saya kemana-mana, ketika ada peluang, saya selalu memberitakan Injil. Saya selalu tantang orang untuk terima Yesus. Ketika mau rapat Rapimnas kaum muda di Tegal beberapa hari yang lalu, saya naik kereta. Ketika naik kereta, saya senang, saudara-saudara. Kenapa? Karena di samping saya ada wanita cantik, anak muda duduk di samping saya. Wow, keren. Kemudian ketika duduk, saya berpikir, wah ini peluang bagus ini untuk memberitakan tentang kabar baik. Lalu saya tanya, where are you going? Saya tanya, mau kemana? Oh, saya mau ke Jogja, saya kuliah di Jogja. Kuliah apa? Dia kuliah tentang farmasi. Lalu saya menceritakan tentang Injil pelan-pelan. Dari Pemalang ke Jogja itu kan lama. Jadi saya harus pelan-pelan supaya lama. Kemudian saya pelan-pelan beritakan Injil dengan pola 5P. Dan pada akhirnya saya bilang, namanya Mbak Bila. Mbak Bila, apakah engkau mau dosamu diampuni? Lalu dia mengaku, iya saya mau. Lalu saya tantang lagi yang berikutnya, Mbak Bila, apakah kamu mau terima Yesus di hatimu, menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Dia mengangguk-angguk. Lalu saya bilang, kalau engkau percaya hari ini, engkau diselamatkan. Dan saya bilang, apakah kamu pernah mendengar cerita tentang ini? Dia bilang, belum pernah. Lalu setelah kamu dengar dari awal sampai akhir, apa yang kamu rasakan? Lalu dia menarik nafas, saya lihat, lalu dia bilang, lega. Loh, saya kaget, dia bilang lega. Saya berpikir, wow, kabar baik itu membuat orang menjadi lega. Mungkin dia selama ini begitu banyak beban, mungkin dia merasa dia tidak berharga. Tapi ketika dia tahu ada satu pribadi yang mengasihi dia, yaitu Yesus, dan dia berkata, aku lega. Sebab ada satu pribadi yang peduli denganku. Lalu saya bilang, kalau engkau ingin belajar lebih banyak tentang Yesus, engkau bisa pelajari di Google, engkau bisa download Injil, engkau bisa hubungi saya. Lalu saya minta nomor WA-nya. Lalu saya bilang, jika ada waktu, suatu saat saya akan datang ke rumahmu, karena dia di Pemalang. Dan di dalam hati dan pikiran saya, wah, satu orang bertobat, seisi rumahnya akan diselamatkan. Amin. Dan saya akan berpikir, ketika dia percaya Yesus, maka rumahnya akan menjadi satu KKA, satu komsel bagi kemuliaan namanya. Kasih tepuk tangan dulu. Biasakan gaya hidup memberitakan kabar baik. Jangan hanya berkata, ku ingin tetap di sini. Kita juga mau berkata, ku mau di sana. Amin. Amin. Ku mau di sana memberitakan kabar baik. Yang terakhir, kenapa gereja Antioquia ada? Untuk menyatakan kuasa dan mukjizat Allah di kotanya. Beda amin. Amin. Kenapa gereja kita ada? Untuk menyatakan kuasa dan mukjizat Tuhan di kota di mana kita Tuhan tempatkan. Wow. Melihat dan membaca kisahnya gereja di Antioquia, wow, keren, luar biasa, saudara-saudara. Karena semangat mereka memberitakan Injil, banyak orang yang bertobat di sana, sampai BPD-nya dengar, dan BPD mengutus orang ke Antioquia. Namanya siapa? Itu dia. Ketika BPD-nya datang ke Antioquia, dia lihat, wow, dahsyat banget ini Antioquia. Banyak orang yang percaya kepada Yesus. BPD-nya semangat, saudara.
Coba bayangkan kalau sekda kita datang ke gereja-gereja, bawa impartasi api kebangunan rohani. Wah, menyala semua gereja di Jateng 2. Dan firman Tuhan berkata, kemudian orang yang diutus itu, dia cari Saulus murtadin yang satu itu. Haleluya. Saulus itu kan baru murtad itu waktu itu. Dan siapa yang membimbing Saulus? Yaitu Barnabas. Dia cari, Saulus, kamu di sini, kita pelayanan. Firman Tuhan berkata, 1 tahun Barnabas dan Saulus memberitakan Injil, mengajar mereka, dan di Antioquia pertama kali jemaat disebut menjadi Kristen. Kristen itu artinya mirip dengan Yesus. Jemaat-jemaat di Antioquia itu dilihat orang-orang sekitar, mereka kok mirip seperti Yesus ya, cara hidupnya, karakternya mirip seperti Yesus. Kenapa? Itu hasil pemuridan. Masih ada pemuridan di gereja saudara untuk membuat kita mirip seperti Yesus. 1 tahun mereka bekerja keras memuridkan, mengajar, memberitakan Injil. Saya membayangkan begini saudara-saudara, kalau gereja kita tidak memuridkan, suatu saat kita akan melihat gereja kita kosong. Saudara, mengumpulkan orang banyak di gereja gampang apa susah? Jawabannya sangat gampang. Sebarkan undangan, datanglah makan bersama, lalu kita dengar firman. Dari gereja sana datang sini semua. Tapi apakah dia murid? Tapi apakah dia pengikutmu? Jumlah banyak, tapi kualitas tidak ada. Tapi coba 1 orang, 2 orang kita injili, kita muridkan. Yang 2 orang itu dia pergi, dia bawa lagi, dia pergi, dia bawa lagi. Cuma 5 orang. Tapi yang 5 orang itu dia seorang murid yang kuat. Dia datang ke gereja bukan untuk mencari sesuatu nasib, tetapi dia tertanam dan loyal, hidup mati bagi Tuhan di gereja ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang tua-tua ini, jemaat yang tua-tua ini, kita yang tua-tua ini, suatu saat kita akan berpindah ke sebelah. Kemudian kalau tidak ada regenerasi, gereja kosong. Jadi kalau ngumpulin jangan hanya kumpulin yang tua-tua, karena mereka sebentar lagi akan berpindah ke sebelah. Regenerasi. Amin. Usia-usia produktif kita pikirkan, cari usia-usia produktif. Ketika kita panggil, kita latih, kita muridkan, dia pergi. Dia masih energi, dia masih kuat, dompetnya juga masih kuat mendukung gereja kita. Haleluya. Dan kalau gereja yang dimuridkan Bapak Ibu Saudara, gereja itu akan otomatis berlipat ganda. Otomatis. Bukan gembalanya yang cari sini bawa 1, kemudian pergi bawa 1. Stroke lama-lama itu gembala nggak kuat, ngurusin ini ngurusin itu, cari jiwa, jemput lagi sana jemput. Tapi kalau murid, dia pergi dia cari, dia pergi dia cari, dia kunjungi orang, dia jemput orang datang ke gereja. Itu kualitas murid. Amin.
bangun murid di gereja kita, jangan hanya pengunjung dan simpatisan. Haleluya. Jemaat di Antioquia, firman Tuhan berkata, mereka fokusnya pertama-tama ke orang Yahudi. Ada tahu ayatnya tadi? Mereka tidak memberitakan Injil kepada yang lain. Mereka hanya memberitakan Injil kepada orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi menjadi percaya. Tidak apa-apa dimulai dari orang-orang Kristen simpatisan, tetapi jangan itu terus. Modal awal tidak apa-apa, tetapi untuk berikutnya firman Tuhan berkata, ada orang Venesia, orang apa itu tadi, mereka bilang, ayat firman Tuhan bilang, mereka memberitakan Injil kepada orang Yunani di luar orang Yahudi. Kemudian ketika mereka memberitakan Injil dan mereka juga percaya dan menjadi jemaat di Antioquia. Jangan fokus hanya kepada orang Kristen, tetapi cari yang terhilang. Orang Kristen, carilah yang lama tidak bergereja, yang sudah terhilang, bawa ke gereja. Kalau dia masih aktif di gereja lain, gak usah diiming-imingi, bikin masalah itu di gereja. Dia akan bandingkan di gerejanya dengan gerejamu. Di gereja sana dia dikasih ini, nanti dia ketika datang ke sini, mana? Di gereja saya akan begini. Pusing kita gembala. Haleluya. Di gereja kami, gereja Pemalang, pelayan musik itu tidak pernah kasih PK. Saya tanamkan pelayanan itu memberi, bukan menerima. Tapi di sebelah, setiap pelayanan dapat uang. Setiap pelayanan dapat uang. Ketika dia masuk di gereja kita, dia ingin pelayanan. Kamu tidak boleh pelayanan di sini sebelum engkau jadi anggota jemaat, dan engkau ikuti dulu aturan main. Engkau harus jadi anggota jemaat dan engkau ikuti aturan main. Kalau ingin pelayanan itu motivasinya harus untuk Tuhan, bukan untuk minta uang. Saya saja tidak digaji, boleh engkau digaji. Tanamkan pelayanan adalah memberi, pelayanan bukan diberi. Coba bayangkan, ini hati yang tulus dan murni. Ketika saya dipanggil melayani di sini, kemudian habis itu, Pak, ini saya kasih amplop. Lalu saya bilang, wah, puji Tuhan, haleluya, dapat amplop. Besok dipanggil lagi pelayanan, wow, keren, biasa. Kemudian dia pulang, Pak Gembalanya lupa ngasih amplop. Dan bukan lupa, karena nggak ada uang. Kira-kira hati orang itu mengharap apa enggak? Jujur, mengharap apa enggak? Dia akan bilang, besok saya nggak mau lagi. Masa jeripayah saya tidak diperhitungkan oleh beliau? Kenapa? Sudah terbentuk. Kalau di gereja sudah terbentuk seperti itu, susah mengubahnya. Kalau diubah tiba-tiba tidak ada PK, Pak, maaf Pak, minggu depan saya tidak datang lagi di sini. Saya mau pindah ke sebelah. Kenapa? Karena di sebelah bayarannya lebih besar. Bilang di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Di Antioquia juga tidak ada. Haleluya. Yang terakhir, kesimpulan, biarkah Tuhan memakai gereja Antioquia Tegal untuk menyatakan pekerjaan rohnya, memberitakan Injil, dan memuridkan jiwa bagi kerajaannya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan.